Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya MD Kilesman. Nama saya Aulia Ainun Fatinah dari Saya Syafna Syafira. Saya Nuraini. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang analisis kesalahan berbahasa pada artikel yang berjudul Meningkatkan keterampilan menulis cerpen melalui iklan televisi pada kelas 9A SMP Negeri 3 Balikpapan. Saya akan membahas tentang pengertian kesalahan berbahasa. Kesalahan berbahasa dapat terjadi dalam setiap tataran linguistik. Kesalahan berbahasa yang paling umum terjadi akibat penyimpangan kaidah bahasa. Kesalahan berbahasa secara sederhana dimaknai sebagai penggunaan bahasa. Dari kelompok 5, saya ingin melanjutkan presentasi dari Diki. Selanjutnya yaitu tentang konjungsi. Menurut Abdul Khair, konjungsi adalah kata penghubung antara satuan-satuan sintaksis yang diantaranya berupa kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, dan yang terakhir kalimat dengan kalimat. Konjungsi terbagi menjadi 3, yaitu konjungsi koordinatif, yang kedua konjungsi subordinatif, yang ketiga konjungsi antar kalimat. Konjungsi yang pertama konjungsi koordinatif, yaitu konjungsi yang menghubungkan dua unsur kalimat atau lebih yang kedudukannya sederajat. Kemudian dilihat dari sifat hubungannya dikenal adanya konjungsi. Contohnya yaitu seperti menghubungkan dan menjumlahkan, yaitu konjungsi dan, dengan, dan serta. Lalu yang kedua tentang konjungsi subordinatif. Konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua unsur kalimat atau lebih yang kedudukannya tidak sederajat. Artinya, kedudukan klausa yang satu lebih tinggi dan kedua sebagai klausa lebih rendah dari yang pertama. Contoh konjungsi untuk subordinatif yaitu menghubungkan menyatakan sebab akibat, yang dimana konjungsi sebab dan karena. Selanjutnya ada konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat adalah konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan kalimat yang satu dengan yang lainnya yang berada dalam satu paragraf. Contohnya seperti konjungsi menghubungkan dan mengumpulkan, yaitu konjungsi jadi, karena itu, kalau begitu, dan demikian. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai kata serapan. Kata serapan juga kata pungutan atau kata pinjam adalah kata yang berasal dari bahasa asing yang sudah diintegrasikan dalam suatu bahasa dan diterima pemakaiannya secara umum. Jadi, kata serapan itu ialah berasal dari kata asing yang telah diintegrasikan atau pembaharuan hingga menjadi kesatuan yang utuh dan pemakaiannya diterima secara umum. Proses penyerapan kata itu ada 3, yaitu ada adopsi, adaptasi, dan pungutan. Proses adaptasi. Proses adopsi adalah terserapnya bahasa asing karena pemakaian bahasa tersebut mengambil bahasa asing yang memiliki makna secara umum, keseluruhan tanpa mengubah lafal, ejaan, dan bahasa Indonesia. Contohnya hotdog, cook, reshuffle, plaza, supermarket, dan lain-lain. Adaptasi adalah proses diserapnya bahasa asing akibat memakai bahasa mengambil kata bahasa asing tetapi ejaan atau cara penulisannya berbeda, disesuaikan dengan aturan bahasa Indonesia. Contohnya, option jadi opsi, organization jadi organisasi. Yang ketiga yaitu pungutan. Pungutan adalah masuknya bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia terjadi akibat pemakaian bahasa mengambil konsep dasar yang ada dalam bahasa sumbernya, kemudian dicarikan pandanan katanya dalam bahasa Indonesia. Cara ini dapat disebut juga dengan konsep
akan membahas mengenai ejaan. Menurut Rida Laksana dalam Purwito tahun 2016 mengatakan bahwa ejaan adalah penggambaran bunyi bahasa dengan kaidah tulis-menulis yang standarisasikan. Yang lazimnya ini memiliki 3 aspek, yaitu aspek fonologis, aspek morfologis, dan aspek sintaksis. Aspek fonologis ini menyangkut penggambaran fonem dengan huruf dan penyusunan abjad. Yang kedua, aspek morfologis ini menyangkut penggambaran satuan-satuan morfemis. Dan yang ketiga, aspek sintaksis ini menyangkut penanda ujaran berupa tanda baca. Jadi, ejaan tidak hanya berkaitan mengeja suatu kata, tetapi berkaitan pula dengan cara mengatur penulisan huruf menjadi satuan yang lebih besar, misalnya kalimat. Dan ejaan juga berkaitan dengan penggunaan tanda baca. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan kesalahan ejaan, pemakaian pada tanda titik, dan pemakaian pada tanda petik. Pada tanda titik, perlu diperhatikan aturan pemakaiannya, seperti yang sudah tertera dalam buku pedoman ejaan yang disempurnakan. Biasanya tanda titik itu dipakai untuk di akhir kalimat. Lalu yang kedua itu ada tanda titik dipakai untuk singkatan nama orang. Lalu yang ketiga itu ada tanda titik yang dipakai untuk kata atau ungkapan yang umum. Yang keempat itu ada tanda titik yang dipakai singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Dan yang terakhir, yang kelima itu ada tanda titik yang dipakai untuk di akhir angka. Nah, yang kedua ini ada tanda petik. Tanda petik ini biasanya untuk mengempit judul karangan atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contohnya tuh bacalah, petik, bola, lampu, petik. Dalam buku dari suatu masa, dari suatu tempat.